Orang Indonesia tuh gimana sih dasar SDM rendah? Masih aja debatin bubur diaduk atau nggak diaduk. Sedangkan masyarakat di Jepang itu udah ngedebatin gimana caranya kita bisa menguasai Jupiter. Gimana caranya kita bisa print unlimited amount of money. Dan seberapa besar ukuran dari pabriknya si Nggak, gue bercanda. Gue pengen nunjukin ke kalian kalau komentar kayak gitu tuh kadang-kadang nggak nyambung. Karena ya nggak semua masyarakat Jepang tuh ngomongin tentang antariksa, ngomongin tentang gimana caranya mereka bikin robot dan lain-lain. Kadang-kadang juga ada kok di tengah-tengah masyarakatnya mereka ngomongin hal-hal yang sepele untuk seru-seruan. Maksudnya gimana tuh? Di Indonesia mungkin kita sudah mengenal lah bagaimana ada perdebatan abadi mengenai apakah bubur itu harusnya diaduk atau nggak diaduk. Itu adalah perdebatan konyol, komedi, jenaka yang kadang-kadang diseriusin, kadang-kadang dibecandain, kadang-kadang diseriusin dan dibecandain, tapi buat seru-seruan aja intinya. Tapi kayak banyak orang terlalu ngambil serius perdebatan ini gitu, kayak orang Indonesia perdebatan masih di situ-situ aja, padahal di Jepang udah ngomongin ini, di Amerika ngomongin itu, terus di Azeroth ngomongin itulah. In a way, konteks tersebut bisa bener, tapi kadang-kadang jadi aneh. Karena ya di Jepang sendiri orang-orang masih debatin hal-hal konyol kok untuk seru-seruan dan untuk bermasyarakat kayak biasa. Yes, di Jepang tuh ada fenomena bubur diaduk versus bubur nggak diaduknya. Tapi bukan di bubur, melainkan ke Tikige atau Tamago Kake Gohan. Ini sampai ada beritanya loh. Buat kalian yang belum tahu, Tamago Kake Gohan itu adalah makanan yang sangat-sangat cukup sederhana karena lu nggak perlu punya skill masak yang kayak gimana untuk bisa bikinnya. Tamago Kake Gohan itu sederhananya adalah nasi yang dibumbui oleh telur mentah. Yes, telur mentah. Kita ngomongin Jepang. Di Jepang itu, telur-telurnya yang mentahnya itu bener-bener bisa dibikin safe untuk dimakan dan nggak kena salmonella. Gue sangat tidak rekomendasikan kalian lakukan itu di Indonesia karena beda proses peternakan telurnya. Kalau yang Omega gimana bang dan lain-lain? Gue nggak tahu, gue nggak berani jamin. Pokoknya gue bilang lebih baik hindari. Tapi kalau di Jepang memang sudah ada telur-telur yang memang dari peternakan itu udah dijaga untuk bisa aman dinikmati walaupun dalam keadaan mentah dan tidak dimasak. Nah, Tamago Kake Gohan ini literally telur mentah, terus dibuka ke mangkok, terus nah di sini perbedaannya. Beberapa orang itu ada yang dikocok dulu, terus dituang ke tengah-tengah nasi yang udah dibolongin, terus dimakan. Ada beberapa orang juga yang langsung telurnya itu dipecahin di atas nasi, terus diaduk bareng sama nasinya. Buat kalian yang udah pernah ke Jepang atau pernah bikin, kalian coba komen di bawah, kalian prefer yang mana? Kalau gue pribadi sih udah cobain dua-duanya, dan menurut gue sih rasanya sama-sama aja. Oh ya, gue tuh bikinnya biasanya gue tambah daun bawang, terus gue tambah sedikit furikake, apa kayak semacam abon-abonnya Jepang gitu loh, biar agak lebih berasa. Enak nggak no? Ini bener-bener preferensi. Maksudnya gimana? Karena ada orang, terutama teman-teman di sekitaran gue itu yang bahkan nggak suka gitu telur mentah. Lo tau gak sih, kita kalau di Indonesia tuh ada yang kayak masak Indomie, terus tuh gue adalah tim yang setengah mateng, terus habis itu tuh dibocorin di mie, terus diaduk. Itu enak banget buat gue. Gue nggak tahu kalau kalian enak banget apa gimana. Tapi teman-teman gue itu banyak sekali. Gue bilang banyak sekali ini ya di radar gue ya. Gue nggak tahu radar kalian. Itu banyak sekali teman-teman gue yang melihat itu sebagai sesuatu yang menjijikan, disgusting, bau amis dan nggak suka. Makanya gue yakin kalau misalnya kalian emang dari awal nggak suka bau amis, nggak suka sesuatu yang mentah, udah pasti Tamago Kake Gohan ini adalah bukan makanan yang sangat-sangat gue rekomendasikan buat kalian. Tapi buat kalian yang pecinta telur mentah, Indomie atau Super Mie atau mie instan gitu ya, dibikin pakai telur tapi telurnya setengah matang, terus kalian hancurin, terus kalian aduk sama kuahnya, wah itu kental dan enak banget, berarti lo bakal suka sih menurut gua Tamago Kake Gohan. Tapi sekali lagi gue ingetin, makannya di Jepang atau di telur dari Jepang ya, jangan yang telur Indonesia. Kecuali emang udah ada produsen telur yang bisa menjamin ini aman kalau dimakan mentah. So far gue lihat sih belum ada, kecuali yang diimpor dari Jepang. Nah ternyata ya ini yang gue suka dari Jepang. Di Jepang itu tuh mereka tuh nggak cuman apa ya bikin perdebatan dan ngomongin terus bikin beritanya gitu. Di Jepang mereka bener-bener ngelakuin sensus. Mereka bener-bener ngedata penduduk. Tapi ini teruntuk di kota Hokkaido ya, salah satu kota di Jepang. Kira-kira dari 10.000 orang, itu berapa banyak orang yang lebih suka diaduk dulu telurnya, dihancurin terus tuang ke tengah-tengah nasi dibolongin, atau yang dituang ke nasi terus diaduk sama nasi-nasinya? Ternyata sekitar 70% alias 6.972 orang di Hokkaido itu lebih prefer diaduk dulu telurnya di mangkok lain terus baru dituang dibandingkan yang diaduk bareng nasinya. Wow. Dan yang gue suka lagi dari berita di Jepang tau gak apa? Mereka ini beneran sampai ngundang chef profesional untuk ngasih tahu kelebihan dan kekurangan dari tiap metode tersebut. Dari artikel yang gue baca katanya, kalau kita ngaduk telurnya duluan terus dituang ke nasi, itu akan lebih menguatkan rasa nasinya dibanding rasa telur. Dan sebaliknya, kalau kita aduk bareng nasi dan telur, itu dapat mengakibatkan rasa telurnya lebih kuat daripada nasi. Jadi ini semua ada sainsnya. Jepang. Jadi kalau kalian lagi pengen ngerasain yang telur banget, aduklah telurnya bareng nasi. Kalau kalian lagi pengen ngerasain nasi banget karena nasinya mungkin lagi kualitas yang terbaik, atau kalian lagi kangen sama nasi-nasi yang luar biasa rasanya, aduklah telurnya terlebih dahulu biar nggak terlalu ngerusak rasa nasinya dan rasa telurnya jauh lebih rendah daripada nasinya. Dan itulah contoh bagaimana orang Jepang itu juga ngeributin sesuatu yang sesederhana kayak bubur itu diaduk atau nggak diaduk. Dan gue sebenarnya juga udah pernah tahu topik lain, nah ini masalah snack. Jadi ada snack yang cukup populer di Jepang, itu snack, gue nggak tahu bacanya apa, tapi snack jamur kayak gini. Gue pernah bikin videonya bareng Nobaman, di mana dia nge-review gue makanan snack Jepang ini. Dan di Jepang sendiri itu ada sebuah perdebatan, enakan rasa yang hijau atau yang kuning. Gue pribadi suka yang hijau. Kalau
kalian pribadi suka yang mana? Komen di bawah. Oh ya, kalau ngomong-ngomong soal argumen orang tentang orang Indonesia masih debatin ini, orang mana udah ngomongin ini, sebenarnya valid-valid aja ketika yang dibandingin itu memang sesuatu yang memang terjadi di tengah masyarakatnya gitu. Kayak contoh memang di Jepang itu loh, kita lihat secara teknologi, secara society, secara kedisiplinan, bahkan secara GDP udah jelas lebih maju daripada Indonesia. Pasti ada something is wrong. Mungkin salah satunya adalah obrolan masyarakat setiap harinya. Tapi kalian lihat sendiri juga, obrolan masyarakat setiap harinya aja di Jepang itu nggak diselesaikan dengan cara ribut-ribut adu argumen yang nggak berbasis pengetahuan atau bagaimana. Tapi mereka langsung lakukan research, langsung lakukan science gitu. Mereka sensus dan mereka buktikan secara angka dan persentase. Bahkan mereka mengundang ahlinya gitu untuk menjawab permasalahan tersebut. Walaupun itu adalah permasalahan sepele. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, silahkan Anda jawab sendiri di kolom komentar di bawah. Saya tidak mau. Dan balik ke opini mengenai bubur diaduk atau bubur nggak diaduk, gue adalah tim bubur diaduk. Kenapa, No? Ini penjelasannya gampang banget. Gue akan kembalikan ke tim bubur yang nggak diaduk. Mau ngomongin estetika lah, apalah, dan lain-lainnya lah, oke. Fine. Tapi please, kalau kalian bikin Indomie goreng, jangan juga diaduk. Oke? Kalian harus konsisten ya. Kalau kalian pengen bubur itu nggak diaduk, please banget jangan aduk Indomie goreng kalian ya. Dipisahin ini mie-nya, bumbunya di pinggir-pinggir piringnya ya, sambelnya, kecapnya, bumbu penyedapnya, itu semuanya ya. Dan kalian makannya juga mesti digulung dulu mie-nya, terus colek-colekin, terus baru kalian makan gitu. Kayak kalian makan bubur nggak diaduk kan, buburnya diambil, dicolek-colek sini semuanya kayak gitu. Ya, please lakuin itu juga. Nggak boleh. Konsisten sama omongan lu pada ya. Nggak ada namanya lu bubur nggak diaduk tapi Indomie goreng diaduk. Nggak terima gue. Nggak setuju, debatin gue di kolom komentar di bawah. Gue tunggu nih story-story kalian nih di IG gue, mention gue nih kalau misalnya kalian akhirnya udah bikin Indomie goreng tidak diaduk karena kalian tim bubur tidak diaduk. Gue tunggu. Ayo, jadilah manusia yang konsisten sama perbuatannya ya. Awas kalian. Jadi bagaimana komentar kalian mengenai perdebatan tidak penting masyarakat Indonesia dan masyarakat Jepang ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan tidak penting seperti ini tapi kalian mau support channel gue, kalian bisa lakuin sesimpel klik tombol subscribe yang lagi nyala-nyala di bawah. Sumpah men, tamago kake gohan tuh enak banget ya. Kalau lu tambahin daun bawang, tambahin furikaze. Kok furikaze? Gue tadi ngomong dari tadi furikaze ya? Salah dong. Apa sih namanya? Abonnya lupa gue. Furikake. Ya ampun salah. Furikaze penyanyi kan? Sekian Radio Siam untuk episode kali ini. Gue Endo Bening pamit undur diri. Maaf kalau tadi salah-salah sebut kata. Dan untuk kita semua, bubur itu diaduk. Bye.